Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Hadi di Nganjuk, Jawa Timur. Mas Hadi menceritakan tentang satu peristiwa yang pernah dialami oleh kakeknya. Namanya Mbah Saman. Jadi kejadiannya sendiri itu udah lama, sekitar tahun 60 atau tahun 70-an lah. Nah, pada saat itu kakeknya Mas Hadi tersebut, Mbah Saman itu udah menikah dan ya masih relatif cukup muda, mungkin usianya sekitar 30 tahunan. Dan di situ kakeknya itu pernah menceritakan satu peristiwa yang ya menurutnya itu horor gitu ya, dan kejadiannya memang udah lama banget. Suatu malam itu nggak sengaja sebenarnya Mas Hadi itu nanya ke Mbah Saman itu, Mbah, ini lagi ngobrol-ngobrol masalah itu ya sesuatu yang klinik-klinik semacam itulah. Itu nanya, Mbah, emang ada ya Mbah ya, orang kawin sama jin, katanya begitu. Mbah Saman pun, ya ada, kata si mbahnya tadi. Kok bisa Mbah gitu kan? Kita kan manusia dan mereka itu jin, mereka itu nggak bisa dilihat. Kok bisa-bisanya mereka kawin? Itu kan kayak kawin sama angin, kata si Mas Hadinya. Ya, nggak begitu ceritanya. Kan kamu pernah ndak gitu ya, perengasan gitu, kata si kakeknya. Kamu pernah nggak perengasan? Perengasan maksudnya gimana Mbah? Perasaan begitu ya? Ya pernah Mbah. Apa katanya begitu? Ya perasaan. Misalkan perasaan aku udah naruh sesuatu di sini, tapi loh kok belum gitu. Nah mirip, kata si mbahnya tuh seperti itu. Oh jadi itu cuman perasaan gitu doang ya? Ya nggak seperti itu juga, kata Mbah Saman. Jadi begini, nah Mbah Saman pun akhirnya mulai memasuki cerita. Jadi begini, dulu Mbah waktu masih muda itu pernah punya pengalaman. Mbah itu diundang ke acara nikahan orang sama jin gitu. Wah Mbah, masa Mbah, katanya. Iya beneran. Nah ini akhirnya Mbah Saman pun balik cerita dulu gitu ya. Nah dulu itu sewaktu Mbah baru nikah sama nenekmu itu, baru dikaruniai anak satu lah, masih kinyis-kinyis begitu, mohon maaf, dikaruniai 2 anak gitu ya. Itu wah, kami tuh Mbah itu masih muda, nggak kayak sekarang, itu masih badan itu keker. Nah si Mbah itu pernah punya seorang kawan namanya Mas Duki. Sekarang orangnya udah meninggal. Loh, emang gimana Mbah ceritanya Mbah? Kayaknya seru ini Mbah. Seru, kata si Mbah Saman ya. Malam itu Mbah Saman pun dengan begitu antusias menceritakan kisahnya tersebut ke Mas Hadi. Berbekal singkong rebus sama ada teh hangat di situ, si Mbah pun cerita. Jadi cerita di depan rumah begitu ya. Si Mbah dulu ya itu baru punya anak 2. Nah si Mbah itu punya teman dekat. Dulu itu sering main bareng, nyariin capung, nangkepin capung, main layang-layang gitu ya. Itu sering, ya kita itu bareng lah, satu kampung, namanya anak-anak begitu kan. Gak disangka-sangka pas gedenya itu si Mas Duki itu berubah. Ya Mbah sendiri lebih milih ya namanya orang hidup, nyari nafkah kayak gitu ya. Mbah bertani, yang ngelakuin apa aja yang bisa dikerjakan, termasuk si Mbah pun belajar akhirnya bekerja di tempat bos kerupuk. Dan dari situ si Mbah akhirnya tahu ya Mbah belajar ini, akhirnya ngerjain sendiri kerupuk itu ya sampai sekarang itu kan, buktinya sampai nurun ke bapakmu gitu. Jadi bapaknya Mas Hadi itu usahanya itu kerupuk, itu dari Mbah Saman. Dulu pernah bekerja dan sebagainya. Ini diceritakan dulu masa lalunya, enggak apa-apa ya kawan-kawan ya. Nah sudah saat bekerja di tempat kerupuk tersebut, Mas Duki itu datang. Man, Saman, kenapa Ki? Man, di tempatmu di kerupuk itu ada lowongan enggak? Ada kerjaan enggak? Waduh, aku ndak ngerti, kata si Mbah Samannya. Nanti coba tak tanyain ya Ki ya. Iya Man, coba tanyain Man, aku lagi butuh kerja, katanya begitu. Akhirnya apa? Ditanyakanlah sama Mbah Saman ke bosnya. Pak, ini ada teman saya lagi nganggur namanya Mas Duki.
itu nanyain di sini tuh ada lowongan nggak gitu ya. Nah waktu itu kebetulan memang ada lowongan pekerjaan. Ya udah, anaknya suruh ke sini aja, anaknya suruh berangkat. Orangnya suruh berangkat. Akhirnya si Mas Duki tersebut, nah ini di usia ya kurang lebih sama ya, sekitar 30 tahunan, si Mas Duki itu belum menikah. Dia itu ya masih single, masih sendiri, karena memang kehidupannya itu, kalau menurut Mbah Saman, kehidupannya itu tanpa arah. Banyak nganggurnya, banyak warga yang menilai kalau Mas Duki itu orangnya boleh dibilang kayak semacam pemalas begitulah. Ogah bekerja, dia itu maunya pasif, orangnya itu pasif seperti itu. Kalau misal disuruh diminta apa, baru dikerjakan. Itu pun ngerjainnya tuh setengah-setengah, ya semacam itulah. Dan sebenarnya saat ngomong sama bos kerupuk itu, agak sedikit nggak enak nih, tapi ya udahlah tak cobain. Aku misal bilang enggak gitu ke Mas Duki juga kan nggak enak, makanya tetap tak sampein ke bosnya Mbah itu, tak tanyain ternyata ada lowongan. Ya sudah, si Mbah pun seneng, oh Mas Duki udah berubah, dia itu mulai aktif, mulai nyari pekerjaan, mungkin udah sadar kali ya yang namanya kehidupan itu bagaimanapun juga ya butuh yang namanya asupan materi begitu. Akhirnya apa, Mas Duki pun berangkat bekerja di tempat tersebut, dan baru sehari bekerja itu udah, man ternyata begini ya man ya, panas banget man gitu. Ya Ki mau gimana lagi Ki, namanya tempat goreng kerupuk ya pasti panas lah, kata si ini ya. Aduh cuman kayak gini aku nggak nyangka Ki, ada nggak yang lebih enak lagi gitu ya. Waduh itu aku nggak tahu Ki, yang penting aku udah bantuin kamu nanyain pekerjaan, ya sudah begini. Dan itu cuman 1 hari bekerja di tempat kerupuk itu, Mas Duki pun pergi keesokan harinya itu nggak berangkat. Tak samperin gitu, kata Mbah Saman, Ki kamu kenapa nggak berangkat? Lah aku males kerja panas kayak gitu, aku nggak kuat, katanya begitu. Oh kayak gitu, ya wis lah. Padahal Mas Duki sendiri itu di rumah itu nggak ngapa-ngapain. Dia itu saat Mbah Saman mau berangkat ya ke tempat itu kan sempat nyamperin tadi. Dia itu belum bangun gitu, bahkan dibangunin sama emaknya. Ki bangun Ki, bangun Ki. Itu ada dicariin sama Saman gitu. Waduh ya begitulah. Tapi tugasku udah selesai, pikirannya Mbah Saman. Akhirnya berangkat ke sana. Ya ditanya sama bosnya, mana sih Mas Duki mana? Itu katanya kepanasan kerja di sini. Walah orang gitu ya. Si bosnya pun akhirnya jadi ngomongnya tuh ndak enak. Maaf ya Pak ya gitu ya. Saya tuh kemarin cuma bantuin teman aja, nggak apa-apa. Ya wis lah, bagus lah. Lagian di sini juga nggak butuh orang-orang yang seperti itu, orang yang pilih-pilih pekerjaan gitu ya. Udah kamu aja kerja yang baik, kata si bosnya. Kerja yang baik man. Iya Pak, Enci Pak. Pekerjaan pun dilakukan, dan ya hal itu cukuplah untuk menafkahi nenekmu, untuk menafkahi bapakmu, kata itu ya, sama Pak Lekmu dan sebagainya gitu. Itu alhamdulillah, kata si Mbah Saman, itu cukup. Waktu pun berjalan, Mbah pun ketemu sama Mas Duki beberapa kali. Kondisinya tuh nggak berubah, kali ini tuh malah melebar. Dengar-dengar Mas Duki itu ini dari anak-anak yang lain gitu ya, dari teman-teman Simbah yang lain. Mas Duki itu udah mulai praktek-praktek kayak sering tetapa, sering ngedatengin tempat-tempat yang angker. Bahkan beberapa dari teman-teman Simbah itu bilang, Mas Duki itu sekarang sakti loh. Bilang begitu lah, sakti apaan? Dia itu bisa ngobatin orang sakit. Menurut informasi seperti itu ya Mbah Saman, antara percaya dan tidak percaya. Dan pada suatu hari, namanya orang dulu itu kan, alah dokter itu belum ada, susah nyari dokter gitu ya. Dan bapakmu itu sakit waktu itu, sakit sawan katanya. Jadi malam-malam itu tiba-tiba kayak gini, kejang kayak orang ketakutan. Ya bapak kan bingung, loh kamu kenapa? Bapak langsung kepikiran Mas Duki. Oh iya Mas Duki, sebentar ya, tak cariin itu malam-malam si Mas Duki. Kebetulan dia itu ada di rumah. Ki, tolongin anakmu kenapa, katanya. Nggak tahu, anakku tuh kayak gitu, kayak ngelihat setan, kata situ.
Aku sama Simbah sama Mas Duki pun akhirnya jalan. Ya namanya dulu nggak ada motor, nggak ada sepeda, yang ada itu jalan kaki malam-malam berdua begitu, gelap-gelapan. Tapi kami sudah terbiasa. Sepanjang perjalanan Mas Duki itu ngomong, "Man, minggir man, jangan lewat situ man." "Kenapa Ki? Di situ ada yang nongkrong, di situ ada yang duduk. Man, jangan ke sana, jangan ke situ, belok gitu, minggir-minggiran dikit." Banyak omongan-omongan seperti itu. Repot banget jalan sama si Mas Duki tersebut. Sampai akhirnya tibalah di rumah. Simbah pun sebenarnya antara percaya dan tidak percaya. "Ki, ini anakku kayak gini, kenapa ya Ki ya?" Diliatin sama Mas Duki. Terus Mas Duki ngomong, "Wes, lungo katanya, lungo. Ojo ganggu anakku, ojo ganggu anakku." Kata si Mas Duki itu cuman ngomong begitu. Bapakmu yang lagi kejang-kejang seperti itu langsung diem tiba-tiba, ngeliatin si Mas Duki, kata si Mbah Saman. "Dan bapakmu itu sembuh," katanya. Dari situlah bapak itu mulai percaya sesuatu yang diomongin sama orang-orang. Kalau Mas Duki itu sakti gitu ya. "Ki, kok iso Ki?" gitu ya. "Kok bisa Ki kamu seperti itu? Emang gimana Ki?" "Itu tadi anakmu ada yang gangguin anak kecil gitu. Dia itu dicubit-cubitin, dia anaknya kalau enak dilihat mending, anak kecilnya itu serem," kata si Mas Duki ya. "Anakmu ketakutan. Terus sekarang gimana?" "Sekarang udah pergi," kata si Mas Duki. "Udah ndak apa-apa. Wes, aku tak pulang," kata si Mas Duki. "Mau dianterin ndak?" "Alas ndak usah," kata si Mas Duki. "Ki, ini," katanya, "tak kasih," gitu kan ya. Mas Duki, "Ya wes, terima kasih ya, terima kasih." Itulah mulai hari itu Mas Duki itu, ya Simbah juga orang biasa, kan cerita sama orang, "Semalam anakku begini, minta tolong sama Mas Duki, sembuh," kata Simbah itu. Dari situ nama Mas Duki pun makin ngangkat. Dia itu terkenal sebagai Mbah Duki gitu. Mbah Duki masih muda, usia 30 tahunan, tapi pasiennya lumayan banyak. Nah, dari situ kehidupan perekonomiannya Mas Duki pun berubah. Mulai ya ada tabungan dan sebagainya, mulai beli tanah, mulai bangun rumah, cara berpakaiannya pun beda. Pasiennya tuh banyak, bener-bener banyak. Kalau misal mau ketemu Mas Duki sana, pasti di rumahnya itu lagi ada tamu. Kayak gitu kata si Mbah Saman. Ya Mbah Saman sih senang-senang aja, lumayan lah setidaknya di kampung ini ada orang yang bisa seperti itu, dan itu temanku sendiri. Barangkali aku memang ada butuh sesuatu, nanti aku tinggal bilang Mas Duki aja. Waktu pun berlalu, kata Mbah Saman. Nah, kurang lebih sekitar 1 tahun kemudian, nah ini mulai ada omongan-omongan kan, termasuk Mbah Saman karena teman gitu ya, itu mendengar dari teman-temannya yang lain, itu Mas Duki udah tua begitu, uang udah ada kok, nggak kawin-kawin ya, kok nggak bojo-bojo, kok nggak nikah-nikah gitu. Ya udah tahu gitu, namanya orang mungkin dia udah nggak kepengin atau gimana gitu. Padahal yang mau sama Mas Duki itu banyak loh, ada lah beberapa anaknya si ini, anaknya si ini, itu mau sama Mas Duki, tapi Mas Dukinya kok masih seperti itu, kayaknya nggak merespon gitu. Sampai suatu hari tiba-tiba ada sesuatu yang mengagetkan. Mas Duki itu datang, Mbah Duki itu datang ke rumah Simbah. Suatu kehormatan, tahu ndak Di? Jadi Mas Duki itu, Mbah Duki itu merupakan satu tokoh di kampung. Ya, karena orang sakti, banyak pasiennya, tamunya itu banyak dari luar kampung gitu ya. Datang ke rumah Simbah, yang rumahnya ala kadarnya ya tukang goreng kerupuk doang katanya. Datang ke sini Simbah pun, "Yo Bang, loh, Mas Duki," katanya begitu kan. "Mas Duki, ada perlu apa ke sini?" "Ah, ini man, nggak usah repot-repot man," kata si Mas Duki. Ya, nggak apa-apa. Ya, Simbah seneng gitu kan. Nenekmu juga seneng kedatangan tamu agung seperti ini. Aduh, tak suguhin apapun yang Simbah punya begitu. "Alah, nggak usah begini." Nah, di situ Mbah Duki itu cerita. Lebih tepatnya itu mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke sana. "Man, maksud dan tujuanku datang ke sini itu aku mau ngundang kamu," katanya. "Hah? Ngundang acara apa Ki?"
aku itu mau kawin katanya. Kawin Ki? Wah beneran Ki katanya. Iya, sama anak mana, sama anak mana? Masih di kampung ini katanya. Tapi kata si Mbah Duki, cuman dia itu bukan orang man. Hah? Maksudnya gimana? Aku itu mau nikah sama jin katanya. Nikah sama jin gitu. Si Mbah sendiri zaman segitu udah terlalu ngerti masalah jin-jinan. Ngertinya yo setan kayak gitu ya, memedi dan sebagainya. Jin itu opo kata si Mbah gitu. Jin itu ya setan gitu ya, memedi, bukan bangsa manusia, bangsa halus. Dia itu sakti, dia itu cantik katanya begitu. Dia itu dari golongan terhormat tapi di bangsanya sana. Nah, si Mbah pun sempat nanya, Ki, kalau kayak gitu nanti kamu pindah ke sana atau gimana? Ya nanti aku pulang pergi, aku bisa ngilang sebentar, nanti aku balik lagi ke sini kayak gitu ya. Sesuatu yang dijelaskan sama Mas Duki, sebagian besar Simbah itu nggak ngerti, kata Simbah sama. Yo wis Ki, kapan nikahannya? Malam Jumat Kliwon katanya. Malam Jumat Kliwon, nikahannya di mana Ki? Di rumahmu atau gimana? Enggak, nikahannya bukan di tempatku. Ada pohon besar, kamu tahu kan di sana itu pohon yang angker gitu, itu adalah pohon randu alas di situ. Kamu malam Jumat Kliwon datang ke sana ya, di situ pagelarannya akan digelar mewah kata si Mas Duki. Simbah pun cuman karena nggak ada pilihan jadi cuman jawab iya Ki, nanti tak usahakan aku datang. Yang diundang siapa aja Ki? Semua konco-koncoku tak undang kabeh katanya. Teman-temanku tak undang semuanya kata Mbah Duki. Oh ya wis, berarti rame lah. Nah waktu itu Mbah Duki datang kurang lebih kalau nggak hari Selasa, hari Rabu. Jadi beberapa hari sebelum hari H. Si Mbah Duki pun pulang. Begitu pulang, ini tetangga-tetangga kakek, tetangga-tetangga Mbah itu pada ngeliatin gitu. Ih, Mbah Duki ke situ. Ke Saman gitu, ada apa sih? Akhirnya ada yang nanyain, Man, ada apa gitu kan datang ke sini Mbah Duki? Enggak, Mbah Duki itu mau ngundang katanya. Ngundang apaan? Katanya Mbah Duki itu mau nikah. Wah, Mbah Duki mau nikah? Iya mau nikah sama jin katanya. Wah, mau nikah sama jin gitu. Iya mau nikah sama jin. Ya warga pun nggak terlalu paham masalah itu sebenarnya. Akhirnya sudah. Waktu pun berjalan, malam Jumat Kliwon pun tiba. Simbah itu ya cerita sama nenekmu. Ini nenekmu juga udah tahu gitu kan, Pak. Sampean beneran berangkat, Pak? Iyalah aku berangkat. Aku ndak enak sama Duki gitu kan. Dia kan pernah nolongin kita juga, toh dia juga baik gitu. Dia temennya Bapak dari kecil, masa iya di waktu atau momen yang berharga seperti ini, di waktu pernikahan dia dan Duki datang ke sini langsung buat ngundang, masa Bapak ndak datang? Kan ndak enak Bu gitu ya. Iya juga sih ya Pak ya. Ya bisa datang ke sana, tapi hati-hati ya Pak ya. Ibu itu khawatir katanya. Loh khawatir kenapa? Ya takutnya sampean itu ndak balik lagi ke sini. Mau nggak balik lagi ke sini gimana katanya? Orang datangnya ke Duki kan bukan yang kemana-mananya. Ya wis Pak, hati-hati Pak. Akhirnya, oh iya, waktu itu disebutkan acara pernikahannya itu tengah malam. Dah, mau gimana lagi, si Mbah Saman kan sebelumnya masih ada waktu yang ngobrol-ngobrol sama teman-temannya itu. Kamu diundang Duki ndak? Aku diundang. Terus kalian mau pada datang nggak? Aku ndak tahu katanya. Rata-rata jawaban dari mereka itu bingung, tapi hal ini nggak disampaikan ke istrinya gitu ya. Dikiranya neneknya Mas Hadi itu teman-temannya itu pada datang juga, jadi ya sudahlah si Mbah Saman pun juga aman karena di situ nggak sendirian. Keluarlah Mbah Saman itu udah hampir tengah malam, sekitar jam 11 mungkin ya. Keluar berbekal obor. Senter waktu itu belum punya, itu adalah barang mewah. Dan yang dibawa itu cuman obor. Bawa obor, pakai baju batik, ya pokoknya pakai baju yang agak sedikit bagus gitu ya. Nggak tahu pada zaman itu apa. Anggap aja pakai batik, sesuatu yang lebih rapi. Sendalnya pun sendal yang mungkin dipakai setahun sekali gitu ya. Datang ke sana pakai kopiah, pakai peci. Keluar Simbah bawa obor.
jalan menembus gelapnya malam itu. Dan Simbah itu benar-benar sebenarnya ragu malam itu mau datang ke sana. Kira-kira nikahannya tuh seperti apa ya? Nah, baru di pertigaan pertama Simbah datang. Simbah itu ketemu sama rombong-rombong. Cuman rombong-rombong itu bukan orang, tapi kerbau katanya. Kerbau itu banyak, ada puluhan. Simbah aja sempat kaget, tongol hitam ya. Mereka kan nggak bawa obor, nggak bawa apa. Tahu-tahu nongol kebo gitu kan. Loh, kok ada kerbau gitu? Ya tak biarin lewat dulu kerbau tadi. Itu ada puluhan banyak. Simbah pun ikut di belakangnya, tetap bawa obor. Ketemu lagi tongol dari arah kebun. Slep, ini orang-orang aneh. Orang-orangnya tuh kecil-kecil banget paling 1 meter, kayak bocah usia 6-7 tahun segitu kata sini. Itu kecil-kecil. Loh, kok orang kecil-kecil kayak gini? Ini orang mana gitu ya, tak liatin mukanya kok sama semua, pikirnya si Mbah Saman gitu. Kok mukanya sama semua? Aku mau nyapa ya nggak penak gitu. Aku mau nyapa juga nggak enak. Akhirnya apa sih ini, si rombong ini dibiarkan jalan dulu. Mbah Saman tetap dengan obornya itu di belakang. Tuh kan aneh-aneh aja. Nah, jalan lagi, itu tiba-tiba Mbah Saman itu disalib sama rombongan orang-orang biasa. Tapi aneh, kata Mbah Saman, mereka itu nggak ada mukanya sama sekali. Si Mbah sempat nengok dulu, kok ada orang nyalip. Pas tak deketin begini, tak sapa, Mas gitu kan. Mereka nggak ada satupun yang jawab, cuma nengok begini, mukanya tuh rapet, katanya, rata, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut. Disitulah Simbah itu baru takut. Simbah berhenti di sana. Ini tuh apa gitu ya? Apa jangan-jangan ini tamunya Mas Duki, tamu dari bangsa jin gitu, dari bangsa memedi? Apa mereka diundang semua pada datang atau gimana? Simbah itu akhirnya duduk di situ sendirian gitu ya, berharap sampai di tempat tersebut. Dan anehnya apa, Simbah itu nggak kepikiran pengen nyamperin si Sahrul, pengen nyamperin si Sarip gitu ya. Nggak kepikiran sama sekali. Cuma iya ya, mendingan tadi aku nyamperin si Sarip, jadi ada temen atau apa. Itu udah kadung duduk di pinggir jalan, belakangnya tuh udah ilalang seperti itu, gelap yang jelas. Obor itu cuman satu-satunya ya ini, cuman penerangan itu obor doang. Sampai akhirnya lewat sepasang suami istri. Dan Simbah pun gak yakin itu orang. Sepasang suami istri dengan pakaian yang bagus. Yang perempuan itu pakai kebaya, yang laki-laki itu pakai kemeja rapi. Dan yang perempuan itu memakai payung. Payungnya itu payung yang masih pakai kayu ya, kayak payung yang hiasan pengantin seperti itu, bukan payung-payung modern gitu. Itu pakai payung seperti itu. Anehnya itu apa? Simbah itu merhatiin yang laki-laki ya, dari atas sampai bawah itu normal gitu. Cuman kok kakinya ada agak bengkok gitu. Bengkoknya tuh ke belakang. Kok aneh kakinya. Pas ngelihat yang perempuan itu kan pakai kebaya, pakai kain jarit bawahnya. Saat berjalan kan ya ada kaki, bagian kakinya itu kelihatan. Kakinya berbulu, kata Simbah. Loh, kaki apa Mbah? Memang Mbah, kakinya itu kaki kuda. Kamu merhatiin nggak kaki belakang kuda itu seperti apa? Dibayangin sama Mas Hadi. Iya Mbah, kayak gitu Mbah, nekuknya ke belakang. Itu kata Simbah sama. Loh, kok kakinya kayak gitu? Wah, beneran. Ini pasti tamunya Mas Duki ini. Lah, tamunya kok kayak gini semua, pikirnya Mbah Saman. Tapi tetap yang namanya undangan itu harus, Simbah itu rasa-rasanya bakalan merasa bersalah kalau misalkan sudah berada di tengah perjalanan tapi Simbah harus pulang gara-gara melihat seperti itu. Udah, akhirnya gimana Mbah? Dilanjutin Mbah? Tak lanjutin. Simbah pun udah istirahat lama di situ. Aku makin lama duduk di sini, artinya itu aku bakalan makin sering melihat sesuatu yang aneh-aneh. Akhirnya Simbah pun jalan, baru beberapa langkah. Tongol, kaki itu panjang banget. Dek, dek, dek. Ada beberapa lewat dari belakang, lewatin Simbah, ngangkangin Simbah.
Itu kaki itu panjang-panjang banget kayak pohon kelapa katanya begitu. Loh, ini apa lagi, ini setan apa lagi, bis pokoknya demit-demit, memedi-memedi zaman biyen, memedi-memedi zaman dulu, itu pada keluar semua malam itu. Simba pun gemeteran gitu ya, udah takut, Simba pun akhirnya nunduk, udah jalan, Saman ndak boleh takut, Saman ndak boleh takut. Aku cuman tukang goreng kerupuk, tapi mentalku nggak kerupuk gitu ya. Aku harus jalan ke sana. Singkat cerita, Simbah Saman pun tiba di area yang dimaksud oleh Mas Duki. Itu adalah tanah kosong, pelataran, ada pohon randu alas gede di sana, lebar ya. Daerah di situ tuh lumayan cukup luas, ada pohon-pohon bambu, terus ada pohon-pohon besar yang lainnya. Jadi di bawahnya, kalau siang hari, itu teduh. Dan bagian bawahnya karena nggak terkena matahari, akhirnya rumput pun sedikit. Nah, disitulah pesta diadakan. Kelihatan terang dari kejauhan. Tempatnya itu terang, lampu-lampunya banyak, obor-obornya banyak, banyak janur-janur kuning dihiasin seperti itu. Ini kayak gini, tapi dalamnya kayak gimana ya? Simbah itu sempat ragu lagi, tapi alah wis lah, bismillah kata Simbah. Udah Simbah mau melangkah ke sana, tep makin dekat, makin kelihatan. Ternyata tamu-tamu yang dibayangkan oleh Mbah Saman di sana nggak terlihat. Yang ada itu cuma orang-orang mirip kayak kita, ukuran badannya pun sama, tapi baju mereka pun ya termasuk rapi-rapi, meskipun ini kayaknya dari kalangan petani nih, itu dari kalangan bangsawan, ini dari kalangan rakyat biasa, ya, kayak gitu kelihatan. Mereka tuh pada duduk, pada ketawa-ketawa, pada ngobrol-ngobrol. Simbah pun mendekat ke sana, nggak ada rasa khawatir. Berarti setan-setan yang tadi lewat itu nggak ke nikahannya Mas Duki. Mereka itu jalan ke tempat lain gitu. Simbah itu udah mulai tenang gitu. Makin deket. Begitu Simbah memasuki gapura yang terbuat atau dihiasi janur kuning tersebut, mereka yang pada ngobrol, mereka yang pada ngomong, semuanya terdiam. Gak ada suara apapun, bahkan ada pemain musik itu, ada kendang dan sebagainya, mereka berhenti. Simbah kan bingung, loh kok semuanya pada diem? Simbah masih bawa obor di sana. Di situ udah masih kondisinya tuh terang karena banyak itu obor-obor, itu jumlahnya puluhan di situ. Kok pada diem? Akhirnya Simbah pun naruh obor. Simbah melangkah ke sana, maju lagi, nggak ada yang nyambut, nggak ada yang apa. Mereka tuh cuman pada diem begini, ngelihat ke arah Simbah semua. Ya, Simbah malu kan, jadi nggak berani natap muka orang satu-satu. Tapi yang jelas, muka mereka itu muka kayak orang biasa. Mukanya tuh umum gitu, ini kayak tamu. Dan ya Simbah yang ada itu jadi grogi. Waduh, kok mereka pada diem semua ya? Kok mereka pada ngeliatin aku semua? Apa salahku? Tak liatin bajuku, apa aku ada yang aneh atau gimana? Aku terus melangkah ke sana sampai akhirnya berhenti karena bingung mau ngapain lagi. Di depan itu ramai, ada puluhan orang di sana. Baru mereka bersuara lagi, riuh gitu ya. Ada yang ketawa-tawa, musik pun berjalan lagi. Simbah itu penasaran, Mas Duki pengantennya di mana ya duduknya ya. Pengen ngelihat istrinya itu seperti apa sih gitu. Simbah pun akhirnya berjalan ke situ, dan Simbah itu didatangi sama seorang pemuda. Ada seorang pemuda dengan pakaian yang rapi, kayak ala-ala Jawa begitu ya, datang. Mas Saman dipanggil seperti itu. Monggo ke sana, menunjukkan jalan. Akhirnya Simbah pun diantar sama si pemuda itu mendekat, makin jauh masuk ke sana. Jaraknya tuh kayak nggak nyampe-nyampe, katanya 50 meter lebih gitu ya, kata Mbak Saman gitu. Dimana ini mana banyak orang, kanan kiri itu ada musik, ada yang ya berpesta lah mereka, makanan pun tumpuk-tumpukan di situ. Wah, wis pokoknya bener-bener pesta yang
mewah banget. Mbah Saman belum pernah lihat yang seperti itu. Setelah Simbah jalan ke sana makin dekat, di depan itu mulai terlihat ada sebuah pelaminan, tapi pelaminannya itu masih kosong. Si pemuda tadi bilang, "Mas Saman, nunggu di sini dulu ya sebentar, nanti pengantinnya itu bakal muncul sebentar lagi." "Oh, nje. Ya Simbah pun begitu kan, sambil ditawari makan di sana. Makanannya itu banyak. Simbah ada sesuatu yang jarang makan, itu apa? Ayam katanya. Ada ayam goreng di situ. Akhirnya apa? Simbah pun ngambil sambil duduk di sana makan. Mau tak tambahin nasi, antar dulu ayamnya dulu dimakan sama Mbah Saman. Ayamnya pun enak, gede gitu ya. Ayam itu masih ayam kampung, ayam yang bukan ayam sekarang, yang banyakan ayam itu ya. Beda ini ayamnya tuh ayam kampung, panjang tulangnya itu, mungkin jago atau apa. Dimakan sama Mbah Saman, dan setelah itu musik itu berhenti, drum. Keluar Mas Duki dari arah samping menuju ke pelaminan, pakai baju pengantin. Ini gak dijelaskan sama Mbah Saman pengantinnya itu model apa. Ganteng banget sih Mas Duki. Wah, Mas Duki ganteng banget. Aku gak menyangka gitu ya, punya teman sehebat ini gitu. Mbah Saman pun bangga. Aku nyariin si Sarip, si Sahrul, mana ya mereka itu di mana? Gak ada satupun yang dikenal oleh si Mbah Saman tadi. Akhirnya udah fokusnya cuman ke Mbah Duki tadi. Pengantin laki-laki sudah keluar, disusul pengantin perempuan. Begitu pengantin perempuannya itu ditutupin kayak pakai kerudung gitu ya. Cuman kainnya beda kayak sekarang. Kalau sekarang kan kainnya tuh halus gitu. Dulu tuh enggak, kainnya tuh kain sederhana yang kasar-kasar seperti itulah. Ditutupin begini. Widih, mahkotanya besar. Pikirnya Simbah itu seperti itu. Wah, pengantin perempuan itu mahkotanya gede banget. Dan jalan dengan anggunnya, kletuk-kletuk-kletuk. Sampai akhirnya apa? Duduk di sampingnya Mbah Duki di sana. Begitu duduk, kayak ada yang ngomong lah gitu, dipersilakan dibuka kerudungnya dan sebagainya. Lalu apa? Kerudungnya dibuka. Begitu kerudungnya dibuka, disitulah Simbah kaget. Istrinya Duki itu ternyata bukan mahkota, tapi tanduk. Mukanya itu muka rusak katanya. Rusak Mbah mukanya? Iya, itu tuh rusak. Orang, badannya itu orang, kepalanya itu rusak. Dan ada rambutnya enggak Mbah? Ada rambutnya, cuman rambutnya ndak tahu ke belakang sana lah. Ini yang tak kirain mahkota, ternyata tanduk rusak itu kayak gitu. Itu cuman diem begitu ya, muka rusak kayak gimana sih? Duduk di sampingnya Mas tuh. Di situ Simbah itu baru lemes. Ki, lah kok pengantinmu kayak gitu, kok rusak kayak gitu, Ki, ini gimana ceritanya, Ki? Simbah pun nggak mau ngelihat ke arah sana gitu. Akhirnya Simbah meleng gitu kan, ngeliatin orang-orang yang lain. Nah, disitulah Simbah baru ngeh ternyata siapapun yang hadir di situ itu mukanya tuh aneh-aneh semua. Seperti yang sebelumnya Simbah bilang, ada yang mukanya nggak ada, termasuk yang bocah cebol-cebol itu pun pada duduk di sana, duduknya itu pada nangkring lagi di atas, nggak sopan katanya begitu ya. Terus ada yang mukanya hewan-hewan, binatang, ada yang kuda, ada yang mukanya bebek, macam-macam. Terus ya itu tadi, ada yang tinggi-tinggi banget, kakinya tuh panjang, cuman badannya tuh cuman segini kata Simbah. Cuman paling ya segini katanya. Itu berdiri di belakang sana. Bener-bener malam itu Simbah nggak bisa ngapa-ngapain, kayaknya Simbah itu cuma satu-satunya orang, yang lain itu aneh-aneh semuanya. Tapi giliran Simbah balik ke sana, ngelihat ke arah Mas Duki dan pengantin perempuannya itu jadi seorang wanita yang cantik. Yang lain mukanya aneh-aneh, pengantin wanitanya justru jadi yaitu kayak wanita normal, dan itu tuh cantik banget. Mukanya panjang, lonjong, dagunya itu lancip, hidungnya mancung, matanya lebar, kulitnya putih, bersih. Seperti itu yang dilihat Mbah Saman. Mas Duki, istrimu cantik banget. Simbah itu sempat ngomong dalam hati, bahkan sempat,
tak bandingin sama nenekmu gitu ya. Loh kok jauh katanya gitu. Tapi jangan ngomong-ngomong, jangan bilang-bilang sama nenekmu gitu. Nanti nenekmu ngambek lagi. Ya enggak mbah, tapi emang cantik ya mbah. Cantik banget istrinya si Mas Duki. Dan akhirnya Mas Duki itu bangun terus ngomong, Saman, sini katanya, dipanggil. Simbah kan bingung, loh kok malah aku yang dipanggil, mana ini semua di samping Simbah itu nyerem-nyeremin semua gitu. Loh kok aku malah yang dipanggil, sini Saman sini. Simbah pun akhirnya mendekat ke sana kan, dengan malu-malu mendekat naik ke arah pelaminan. Takut, bener-bener takut. Mereka itu yang di samping Simbah itu setan semua, memedi semua. Ada yang mukanya itu kayak kambing, ada tanduknya, rambutnya itu panjang, itu berdiri di sisi kiri pelaminan, sisi kanan itu juga ada kayak semacam penjaganya lah kayak gitu. Itu sih, aduh Simbah lewatin yang kayak mana tinggi ternyata gitu kan. Simbah pun naik ke pelaminan. Man, ini kenalin istri saya, istriku katanya begitu. Simbah pun yang lihat itu, cantik banget begitu. Akhirnya apa? Simbah kan mau salaman begini, salaman dulu sama Mas Duki. Ki, selamat ya Ki ya gitu ya, kamu akhirnya menikah katanya. Iya, Simbah mau salaman sama istrinya. Begitu melihat tangannya gitu, tangannya itu tangannya itu hitam, bener-bener hitam, kukunya itu panjang-panjang, itu begini mukanya cantik memang. Ya Simbah nggak berani akhirnya, cuman tuh begitu doang, terus udah Simbah itu cuman berdiri bengong di situ. Man, ndak usah takut man. Kamu di sini, aku yang ngelindungi, kata si Duki. Kamu tamu undanganku, kamu saksinya dari bangsaku. Maksudnya gimana Ki? Ya kamu saksinya, kamu melihat pernikahan ini. Emangnya cuman aku Ki? Iya, cuma kamu aja yang tak undang. Loh, si Sahrul sama Sarif, aku nggak ngundang mereka Ki, katanya. Nggak ngundang, orang aku nanya mereka ngundang, enggak, mereka itu sekarang tidur pulas. Aku memang ngundang, tapi mereka tak bikin tidur, jadi mereka itu enggak datang. Di situ Mbah Saman bingung antara takut tapi merasa spesial juga. Aku itu dijadiin saksi pernikahan mereka tersebut. Ki, kamu saksinya ya, Man, kamu saksinya ya Man ya. Aku sudah menikahi istriku ini gitu. Udah Simbah itu nggak bisa jawab apa-apa lagi, cuman jawab enjih, katanya cuman jawab iya Ki, Ki, aku mohon izin pulang boleh ndak katanya. Boleh kata si Mas Duki, yang penting kamu sudah datang ke sini. Terima kasih ya Man ya. Nanti kamu akan diantar pulangnya katanya. Ki, aku ndak usah diantar pulang, ndak apa-apa. Silahkan gitu. Begitu silahkan. Ini dua sosok yang seperti kambing, pakaiannya itu kayak pakaian goni, rambutnya itu panjang, ngikutin Simbah di belakangnya begini. Simbah pun kesana cuman jalan nunduk begitu aja, mana baunya itu wangi-wangi kayak kemenyan atau apa campur. Simbah pun melewati mereka tersebut. Akhirnya apa? Simbah keluar dari tempat tersebut, ambil obor, Simbah jalan, diikutin terus sama dua sosok itu. Dan akhirnya alhamdulillahnya gitu ya, takut-takut Simbah pun nggak ngomong apa-apa gitu ya. Simbah sampai di rumah. Begitu sampai di rumah, Simbah nengok ke belakang. Mereka itu memang nunggu di jarak yang jauh. Setelah itu mereka balik badan dan mereka pergi. Begitu mereka pergi ya Simbah langsung ngetokan, tak. Buka pintunya, buka. Akhirnya dibuka sama nenekmu. Pak, gimana Pak acaranya Pak? Bapak itu jadi ke sana atau enggak? Ditanya sama ibu begitu. Jadi Bu, loh kok cepet banget katanya. Hah, cepet banget apanya Bu? Ya Bapak cepet banget, itu baru berapa menit keluar dari rumah ini kok udah balik lagi. Jadi enggak gitu kan. Jadi Bapak itu udah kesana, langsung tak tutup pintu, brek, tak ceritain semuanya ke nenekmu. Kecuali bilang istrinya Mas Duki itu lebih cantik dari dia, itu doang yang enggak Simbah omongin katanya begitu. Jadi Bu, begini Bu. Dan akhirnya apa ya, nenekmu pun udah Pak nenangin, nggak usah diceritakan ke orang dulu ya Pak ya. Iya Bapak nggak akan cerita ke siapapun. Dan akhirnya keesokan paginya Simbah itu nggak bisa tidur malam itu. Keesokan paginya
Simbah langsung pergi ke sana menuju ke tempat itu tadi. Saat menuju ke sana, di situ tuh kayak nggak terjadi apa-apa. Semuanya normal, biasa, bersih. Ya, seperti nggak ada bekas pesta atau apapun di situ, benar-benar kosong melompong seperti biasa. Loh, kok nggak ada apa-apa? Mas Duki, aku harus ke tempatnya Mas Duki. Ke sana tak samperin ke rumahnya Mas Duki, ngomong sama orang tuanya. Dukinya ada, Pak, katanya. Loh, Duki belum pulang, katanya. Kemarin itu pergi, udah 2 hari belum pulang. Lah, belum pulang. Dan akhirnya udah, Simbah pun menahan diri untuk tidak menceritakan apa yang Simbah alami itu ke orang tuanya Mas Duki. Udah, Simbah pun pulang. Dan mulai hari itu, Mas Duki tidak pernah kelihatan di kampung. Banyak orang yang nyariin ke rumahnya tapi zong, nggak ketemu. Dan Bapak Simbah juga ikut nyariin gitu ya, kemana sih ya Mas Duki. Akhirnya Simbah pun ngebobol cerita ke Sahrul sama Sarip. Mereka pun ngerasa begitu, iya aku nggak datang, aku jadinya ketiduran bener-bener pules sampai pagi. Aku nggak nyangka ternyata seperti itu gitu ya. Ditungguin si Mas Duki itu nggak pulang-pulang. Pulang-pulang itu di 40 hari. Mas Duki itu tiba-tiba pulang, tapi ya itu kondisinya itu udah berbeda. Mas Duki itu jadi orang yang pendiam, diajak ngobrol itu nggak nyambung sama sekali, nggak ada suaranya. Mas Duki itu kayak orang bisu. Bener-bener kayak orang bisu. Terus gimana Mbah? Ya semenjak itu Mas Duki jadi orang bisu, tapi dia masih membantu orang lain untuk orang sakit atau apa begitu. Itu tetap dibantuin dan ya masih paten katanya. Yang kesana itu pada sembuh, cuman bedanya itu Mas Duki itu udah nggak bercerita ke siapapun. Suaranya itu seolah-olah udah digunting, suaranya itu seolah-olah udah diambil. Dia tuh nggak bersuara sampai akhir hayatnya. Mbah Duki itu meninggal di usia berapa? Tidak jauh dari itu, sekitar usia 40 tahun. Ya akhirnya Mbah Duki pun meninggal gitu ya. Dan ya Simbah tidak tahu apa yang meninggalnya kenapa dan sebagainya. Meninggal secara mendadak. Jadi habis ngebantuin orang, nyembuhin orang, tiba-tiba pulang tidur dan paginya itu udah nggak bangun lagi katanya. Wah kasihan ya Mbah Duki ya Mbah, tapi itu pengalaman Simbah itu ngeri banget loh Mbah. Iya, itu satu-satunya pengalaman Simbah lah gitu yang benar-benar mengesankan. Itu bisa datang ke kawinannya jin katanya begitu. Ya sudah, akhirnya malam itu si Mas Hadi pun takjub gitu ya ke Simbahnya. Wah, Simbahku itu punya cerita itu keren banget gitu ya. Intinya itu aja. Dan Mbah Saman masih ada ya, Mbah Saman itu masih ada, cuman Mbah Mas Duki sendiri itu memang udah nggak ada. Itu aja satu cerita dari Mas Hadi. Terima kasih banyak di Nganjuk sana. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Semoga kawan-kawan terhibur dengan cerita-cerita yang ada di Riam Biru ini. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan semua. Terima kasih atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya kalau misal ada salah-salah kata atau ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Itu aja. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.